nih buat temen-temen gua yang laki-laki, pria-pria sejati, kalau kalian ngelakuin kesalahan menurut gua itu part of, ada hilafnya, Proses ada lah. sengaja, ada nggak sengajanya, tapi one thing is for sure, kalau kalian cowok akui kesalahan kalian. Dan tanggung jawab atas kesalahan kalian itu. Betul, whatever it takes. Jangan defending. Kenapa harus geng-geng? Kau udah geng-geng 6 kali dari tadi kulihat-lihat. Geng-geng terus. Ya, balik lagi bareng kita di ngobrol nggak Sih, pakai CH. Ngobrol nggak sih? kali ini TP bersama gua Brevi, yang biasanya kemarin sama siapa ya, Pe? Beda-beda. Hostnya tuh nggak selalu satu orang gitu. Tapi yang pasti lu. Nggak. Oh, nggak pasti Nggak juga. pasti. Jadi memang ini diisi sama member yang beda-beda. Tergantung Oh, misalnya lah, gitu. Bisa gak gue sendiri aja hari ini, nggak usah ada lu? Ya bisa sih. Jatuhnya ngusir sih bang. Kita lagi ada di Gultik Blok M. di tempatnya Pak Agus namanya. My Kita Gultik udah kasih Agus. pinjem dan izin tempatnya di sini. Bang Topik. Dari mana Bang Topik? Dari Basa-basi Jakarta sih Barat. Langsung aja kalau gitu ya, kita ambil dari Oke, Bisbo ya. boleh, boleh, Biar boleh. semua rata deh, ada satu Boleh. pertanyaan. Ambil, Boleh. Pik. Silakan. Gimana? TP Bang aja. Topik. Oke. Aku bacain Bang Topik. Jawab jujur. Oke. Gak jujur mandul. Wih, seru banget. Pernahkah kamu merasa kamu terlalu mencintai dan justru disitulah kamu kehilangan harga dirimu? Ya itu Mungkin udah ini buat konteksnya Devi cinta ya? Hah? Konteksnya cinta berarti Konteksnya kan? cinta. Ada tuh pernah. Keinjek gitu loh. 2 kali malah. Wow. Hobi, itu diceritain hobi apa passion loh? Pertama ya mungkin 2019. Hah? Sekolah tuh. Oh, zaman sekolah. Iya, biasa Bang, tukang ojek, rela antar jemput. Terus? Nah, tahun ini effortnya agak lebih jauh Bang karena beda pulau. LDR. LDR. Dia di mana? Boleh sebut ya? Dia di Palembang. Wah, iya sih jauh sih. Gitu. Sementara ekonomi masih begini, gue belum bisa ke sana. Jadi Tapi kan bisa ini, Pek, bisa video call, bisa telepon sekarang. menurut dia Bang, kayak hal yang biasa aja gitu. Video call Kurang gitu. effort. Kurang effort. Oh. Bentar. Jangan-jangan kau kenal ini cewek dari RP? Dating apps. Dating apps. Oke. Mungkin bisa pengalaman. Oke. Mungkin relate. Ya. Tapi dia real kan? Banyak fake account loh. Udah pernah video Real, call. karena udah video call, udah kenal Video sama callnya keluarganya biasa juga. apa yang S? Nah, yang biasa dong. Yang biasa dong. Apa nih biasa sama yang S-nya apa nih? Aduh. VC-nya VC apa VCS? Aduh. Itu maksudnya, Mas P. Gak relate lagi anjing bangsat. Lu tahu juga lah ya fenomena kenal di dating apps, terus scam. Iya, tapi kan kalau gua Bang udah VC, udah sama keluarganya udah saling tahu gitu loh. Sampai keluarga. Iya, Shit. Dari VC doang. dari VC. Gak canggung tuh ketemu misalnya sama orang tuanya gitu. Iya tante. Ya gimana Mas P? Emang maksudnya lagi bisanya kayak gitu loh. Sebenarnya harusnya tahun ini mau ke sana. Amin. Cuman karena ada kendala dan situasi nggak memungkinkan ke sana, terus dianya memutuskan. Oh, lu udah-udahan. Iya. Udah setahun tuh. Enggak, belum ada setahun. Belum ada setahun. Sabar, Pik. Berat emang berat kayak gitu, Pik. Berat. Sabar lah. Lu yang penting lu buktiin ke dia kalau lu cowok yang worth buat dia. Ya nggak perlu sama dia lagi. Misalnya nanti lu sama cewek lain. Kalau gua prinsipnya kalau udah sama dia gua nggak akan balikan lagi kok. Sedap. Kamu baca buku 2 kali. Sedap. Orang. Pantang pohon pisang berbuah 2 kali. Nah. Sedap. Sebelum kita udahan. Kata-kata buat si Palembang nih. Kasih tahu yang serem-serem, Pik. Kasih tahu. Kata-kata hari ini dong gitu dong, gitu. Oke. Taufik. Kata-kata hari ini dong. Ya buat lo yang di Palembang, kalau kata gue sih cukup tahu dan sampai di sini aja ya. Enough, bro. Kehilangan cinta. Kau pernah gak, Cok? Pernah lah. Pernah? Gue pernah. Sampai harga diri hilang gitu. Pernah dong. Apa itu? Kalau yang dulu pernah gua gila-gilaan ngorbanin harga diri ya karena guanya salah kali ya. Jadi gua ngelakuin satu kesalahan terus diputusin sampai gua kayak orang gila minta balikan gitu loh. Oh. Sampai udah bukan ngejual udah nurunin harga diri segala macam, tapi Apa buntut-buntutnya yang kau lakukan tuh? Minta balikannya gimana? even sampai nangis, sampai mohon-mohon gitu. Karena ya cowok kan kalau salah kan emang agak-agak tai ya. Udah salah terus mabuk. Nah, lu bayangin tuh, lu salah Bicem mabuk. mohon-mohon diputusin. sampai nangis. Sampai nangis pernah gua. Wow. Dimaafin nggak? Enggak, makanya kayak nyeselnya double aja udah gue malah mabuk. Lagi mabuk kan kita decision making agak-agak tai ya. Ditambah lagi galau banget, terus ditambah juga nggak dimaafin. Jadi menurut gue harga diri gue udah nggak ada ya depan dia. Tapi sekarang temenan.
Nih buat temen-temen gua yang laki-laki, pria-pria sejati, kalau kalian ngelakuin kesalahan menurut gua itu part of, ada hilafnya, Proses ada lah. sengaja, ada nggak sengajanya, tapi one thing is for sure, kalau kalian cowok akui kesalahan kalian. Dan tanggung jawab atas kesalahan kalian itu. Tuh, whatever it takes. Jangan defending. Kenapa harus geng-geng? Kau udah geng-geng 6 kali dari tadi kulihat-lihat. Geng-geng terus. Halo Kak Putri dan Kak Hanum. Halo. Pekaps. Kita mau nanya langsung nih, berapa gaji kalian sebulan? Enggak. Putri, Hanung. Aduh, takut nih. Enggak gigit. Tenang Takut aja jawab pertanyaan TP aja. yang baca TP. Ini gimana? Oke, untuk kalian berdua ya. Aduh. Jawab jujur nih. Ya. Apa impian masa kecil kamu dan apa masih penting sekarang? Kalau aku sih impian masa kecilnya, kebetulan karena aku juga atlet ya. Jadi Atlet? aku atlet nembak. Keren. Iya. Panah jatuhnya. Tembak gimana sih posisi Nembak tembak? kayak Gini, aku gini. kan makainya rifle kan. Jadi kayak gini. Bener kan? Iya, benar. Enggak kok gini tadi panah, beda. Beda. Memang kamu pada beda. Iya. Pernah benar, tembak benar, langit benar, nggak? benar. Waduh, ini aduh. Hah? Oke, kan atletnya nembak. Iya, karena aku atlet tembak juga. Terus kayak ngelihat dari kecil tuh emang impiannya tuh pengen sampai kayak mungkin bisa ngewakilin Indonesia atau Amin. gimana gitu kan. Oh, jadi atlet itu apa ya? Olimpiade ya? Internasional, iya, Olimpiade gitu segitu. ya. Perwakilan Nice. negara gitu. Jadi kayak dari kecil tuh emang impiannya tuh kayak gitu, terus sampai sekarang pun masih. Tapi sayangnya rada kebagi aja waktunya sama kuliah kan sekarang. Oh, iya. Sorry, kenapa tembak? Maksudnya Bentar. kayak jadi aneh. Maksudnya kan itu bukan impian yang umum. Jadi Iya. atlet tembak gitu loh. Sebenarnya alasan terbesarnya tuh gara-gara dulu tuh mami papi, om tante gitu-gitu tuh mereka tuh atlet nembak. Oh, dari keluarga berarti Iya, kuliah. Genetik. Iya, jadi kayak pas ngelihat kayak oh seru ya mereka berangkat terus kayak ngewakilin provinsi atau apa kejuaraan lomba. Jadi kayak dalam hati tuh pengen kayak aku nanti bakal jadi kayak mereka tapi mungkin bisa ngelebihin dari mereka. Amin. Gitu. Sampai di situ bentar. Kalau kamu atlet berarti ada surat izin menembak itu apa namanya? Perbakin. Perbakin ada dong. Ada lisensinya juga kan. Kalau misalnya atlet kan ada kartu anggotanya. Kebetulan kalau aku sih kelasnya di air rifle. Jadi 10 meter itu yang angin. Ah, Jadi yang indoor gitu, Iya, bukan iya, yang iya. api gitu. Sorry, yang rifle yang auto atau yang single? Maksudnya? Oh, yang single. yang single. Masuk ke Oh, masih single satu, sekarang? Iya. Iya. Gitu. lu paham ya? Oh, FPS gue lupa. Aku arahnya mau ke single mau ke gak ada yang dapet lagi. Kamu sendiri apa tuh tadi hobi yang dari cita-cita yang dari kecil kamu pengen terus sampai sekarang menurut kamu ini masih worth buat diperjuangin, bener kan? Masih penting atau enggak? Masih penting atau enggak? Apa? Hanum. Masih penting, emang dari kecil tuh pengennya jadi punya bisnis Ah, toko business baju. woman. Nah, jadi tuh dulu pas kecil selalu liatin tante, dia kayak jadi owner gitu kan, jadi kayak suka Bos. ngikut, ya jadi kayak oh enak ya ternyata punya bisnis begini, jadi kayak pengen ngikut. Tunggu sampai di sana. Enak banget punya bisnis apa enak banget ya banyak duit? Dua ini beda. Itu hal yang berbeda. Pengen. Apa bisnis spesifik yang tante kamu jalan? Itu baju tadi tuh. Jual baju, Oh, baju clothing. kayak pre-love gitu biasanya. Pre-love, berarti pre-love second dong. Iya kadang. Selain baju nih, amit-amit mudah-mudahan nggak bisnis baju kamu. Kalau kata orang tuh kayaknya hokinya kamu bukan di sini deh. Apa bisnis lain yang kayaknya gue bisa deh atau gue suka nih? Plan B. Plan B, bisnis lain mungkin jadi penyanyi. Oh, suara kamu coba. Kasih tahu Hanum. bagus nih. Kasih tahu Hanum. jangan sekarang dulu. Lagu apa ya aku bantuin? Statue deh, statue. Mas itu joget Sama mas. dong, Bak. Bentar Itu lagi joget. lagu apa ya? Oh tanpa cinta. Boleh. Halo. Suaranya keresek-keresek. Aduh, deh. Aduh. Rogi dia. Bagus loh. Bagus loh. Apa? Ayo berjadi dong. Siapa tahu yang nonton kita Ahmad Dhani. Memang hanya untukmu, sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu. Lupa lagi liriknya, ya Allah.
aja tahu. Bisa jadi gara-gara Amin. nyanyi. Amin. Iya, kamu jadi penyanyi terkenal, amin ya. Terus gara-gara jadi penyanyi terkenal, kamu buka usaha clothing brand, Laku. laku. Amin, Dua-duanya amin, bisa itu, amin. berarti bukan plan B itu, bisa jalan bareng. Oke. Terima kasih banyak Bu Dimas, Oke, juga waktunya. terima kasih, terima kasih Mas. banyak. Di bawah aja ya makanannya. Oke. Terima kasih banyak waktunya. Makasih banyak kok. Halo Mas. Silakan duduk. Siapa namanya Mas? Mas Januar. Januar. Oke, tanpa berlama-lama, Langsung tutup poin. Mas Januar, langsung ambil fishbowl, pertanyaannya dari sana. Dari sini. Yoi. Yang saya bacakan Ini, ya Mas. tapi yang bacain. Jawab jujur Mas ya. Kalau nggak jujur kenapa Jong? Bohong. Iya kan Mas? Apa yang lebih kamu takuti? Mencintai lagi atau disakiti lagi? Kayaknya disakiti lagi sih. Buset. Sesakit apa? Kenapa hari ini temanya Kalau- cinta-cinta, Cok? Kalau orang yang sama mungkin enggak deh. Kalau misalkan kita udah putus itu kayaknya enggak buat saya ya. Ya ya. Ha. Karena kayak ibaratnya baca buku sih. Sama Udah. lo tadi lo sama topik lo ya. Sama-sama Baca buku juga tadi analoginya sama baca buku lo mengulang cerita yang sama, benar gak? Iya betul. Shit. Berarti tidak memberikan ruang untuk berubah. Kemungkinan sih iya, karena kan sifat susah ya dirubah. Menurut saya sih begitu. Ya, ada quotes bagus tuh. Kalau lu nggak bisa rubah sifat orang itu, rubah orangnya, ganti orangnya maksudnya. Boleh gak ceritain? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Masalahnya aja, nggak usah ngomong namanya. Masalahnya sih kitanya udah serius mungkin ya intinya ya. Udah pacaran dong. Ya, Udah kitanya pacaran. udah serius nih, si perempuannya ini kayak yang masih main-main gitu. Sebulan 2 bulan kan pendekatan, lama-kelamaan kan maksud saya harusnya dikenalin dong. Entah itu dari temennya, lama-lama ke keluarganya, tapi ini nggak ada. Tapi lu sempet nanya gak Mas, kenapa kok kamu nggak pernah kenalin aku ke teman-teman kamu? sering Minimal kali. temen lah. Katanya dia belum siap. Apa? Temen. Katanya dia apa? Iya. Ke temen doang belum siap. Temen kan kayak Mungkin karena saya juga LDR kali ya. oh jauh, LDR. ya. Dia di mana Mas? Tangerang, saya Bogor. Pernah ketemu kan maksudnya? Ketemu. Sering kok, sebulan sekali ya. Oh iya. Setiap ketemu itu nggak mau dijemput depan rumahnya, minimal depan gangnya aja nggak pernah. Anjrit, padahal tuh ada konten di TikTok kan tuh kalau Oh, lu iya, iya. cowok sejati jemput depan Depan rumahnya rumah. dong. Jadi malah izin ceweknya dong, nggak Bang. mau. Iya, ceweknya nggak Orang mau. dari saya sendiri nawarin kok, cuman ceweknya nggak mau. Dari perempuan Pernah nanya kenapa? banyak lah alasannya. Apakah dia masih ngoleksi sesuatu? Ini anehnya. Nah, itu jadi pertanyaan Anehnya ya. yang tamu sebelumnya LDR udah dikenalin ke orang tuanya. Iya. Yang ini Aneh juga ya. udah ketemu Aneh tapi juga ya. nggak dikenalin ke orang tuanya. What? Jangan kan orang tua yang paling dekat lah, yang paling dekat kan Ya, jarang yang paling temen dulu kan. Temen dulu lah circle dianya gitu, Betul. cuman nggak dikenalin gitu. Mau cewek mau cowok dia nggak kenalan sama Enggak, sekali. Jadi lu kita bener-bener selalu ketemu tuh setiap kali cuman berdua. ngapain aja? Nggak maksudnya jalan ke Kalau kau yang nanya Jalan kayak aneh kemana? gitu loh. Ya Ngapain itu aja? mah ya sebatas pacaran aja lah. Berapa lama pacaran? Oh iya, baru mau nanya berapa lama pacaran? Kayak 6 bulan deh. 6 bulan. Siapa yang minta putus? Mas Januar apa dia? Awalnya saya, Ah. cuman dia minta kayak ya putus nyambung lah nggak. Break gitu ya. Akhir-akhir on itu off tuh. on off gitu ya. Ya akhir-akhir itu karena kan saya sering ngeluh gitu. Kenapa perihal sih? itu, ya. Wajar lah 6 bulan Makin cowok. makin lama dari saya sering ngeluh. Ngerasa nggak dihargain. Ya betul. Mungkin lu nya udah muak, udah deh kayak cukup. Udah deh cukup gitu. Kayaknya lu nyembunyiin sesuatu nih gitu kan. Ya sering ngomong kayak begitu. Shit, I feel you bro. Sering ngomongnya. Tapi di posisi Mas Januar sekarang yang habis disakitin, mudah nggak untuk mencintai lagi? Dibilang mudah sih. Ini orang lain ya. Nah, orang lain, bukan Orang orang lain dia. ya. Membuka Orang lain hati gitu. lah, let's say ya. Membuka hati ke orang lain gitu. Tergantung orangnya yang saya jumpain sih. Atau kan Kalau ada emang saya yang ngerasa cocok, gas. lama kelamaan mungkin saya bisa ngebuka hati lagi. Tapi kan ada mungkin buat beberapa orang yang antar deh gue mau sendiri dulu, mau fokus kerja, mau healing ya, mau healing dulu nyembuhin luka yang kemarin. Tapi kalau lu enggak ya, kalau emang cocok jalan, kalau emang belum ya nggak usah. Sempet kan lama juga kan, maksudnya nggak terlalu lama sih, sebulan 2 bulan lebih lah. Masih single, cuman masih tetap nyari gitu. Yang dilakukan Mas Januar setelah putus sampai sekarang, Fokus kerja aja. Nyari distraksi dari kerja sih gue setuju tuh Mas. Kayak lu distraksinya Ya. fokus kerja itu nice, benar. Emang move on hal yang paling bikin capek sih, gue akuin. susah. Sebelum kita tutup Mas Januar, kalau lu ada kata-kata buat doi, silakan disampaikan. Kalau belum siap untuk serius,
mending jangan cari dulu pasangan deh, karena kasihan untuk pasangan selanjutnya. Nyampe. Sedap. Oke, terima kasih banyak Mas Januar. Ya, terima kasih. Oke. Ko Brevi. Hmm. Ko Brevi sejauh apa sih serius soal cinta? Ini sorry ya, yang aku tahu dari sebelum-sebelumnya, sebelum Marapton dan sebelum ini, Ko Brevi kan DJ yang warawiri di dunia nightlife, brandingan ya. brandingannya kayak gitu. Ya brandingan Dan juga lumayan bejat lah ya. ya itu, sorry ya kalau misalnya Ya, tapi itu ada memang kesana. itu gue lakukan secara sadar dan sengaja kok. memang Ya. terus sejauh apa pada saat itu atau sampai sekarang soal cinta sejauh serius apa sih Ko Brevi? Gue punya prinsip, gue bilangnya prinsip sih. Soal pacaran itu menurut gue kita JR buat nikah. Itu gue sangat menot itu udah dalam otak gue dan hati gue. Dan sejauh apa yang gue lakuin ya dengan cara gue merubah kebiasaan gue atau habit gue dari brandingan, sifat, sikap, lebih ke adjustment sih. Apa yang dia nggak suka, penyesuaian. ya penyesuaian apa yang dia nggak suka dan apa yang gue suka, gimana enaknya. Sebenarnya apa ya, gue bilangnya menghargai sih. Kayak misalnya brandingan gue dulu yang bejat, sekarang udah gue hilangin, gue kurangin, dan bahkan udah nggak pernah lagi. Terus sifat gue yang mungkin dulu masih single, yang kalau ngomong sembarangan, kalau bercanda sembarangan ke perempuan, terus bercanda juga yang dirty gitu, yang nakal-nakal, sekarang mungkin gue dikurangin dan mudah-mudahan hilang gitu. Tapi ini faktanya kalau orang benar-benar mencintai, dia akan berubah tanpa diminta. Betul. Itu faktanya. Iya betul. Walaupun memang tidak bisa secepat itu. Ya. Kadang-kadang ada lah, tiba-tiba nggak disengaja karena itu kebiasaan terucap atau ngelakuin gitu. Ada karena ya menurut gua proses itu kan nggak sekilat itu gitu. Bahasa love bombing itu kan kayak di awal-awal pacaran atau Ko Brevi melakukan itu dengan sadar atau merasa itu hanya love bombing? Sadar. Menurut gue itu lu nggak mungkin nggak ngelewatin. Lu pasti ngelewatin itu karena lu belum pernah berhubungan baik, bahkan menjalin hubungan percintaan sama orang yang ini. Jadi love bombing menurut gue wajar banget, dan itu gue bisa samakan sama halnya star syndrome. Oke. Semua orang pasti ngelewatin star syndrome. No matter what, mau attitude lu bagus atau enggak, mau orangnya lu baik atau tengil atau sombong atau kaya apa miskin atau tajir, itu lu pasti ngelewatin. Karena lu belum pernah di posisi itu. Wajar aja kalau lu kayak gitu, tapi penentuan norak atau enggak berapa lama lu kayak gitu. Lu star syndrome berapa lama nih lu sadar dan udah cukup. Love bombing berapa lama nih lu sadar, udah kali ya cukup gitu. Wow. Berarti cinta yang sekarang ini bisa merubah seorang Coffee Chong yang benar-benar dari bandel menjadi orang yang bucin. Iya, banyak yang ngomong kayak gitu. Cuman ya udahlah, we'll see lah. Coffee Chong merasakan seperti apa? Merasakan bucin. Ya ini kalau dari sosmed ya. Mungkin teman-teman yang di sosial media yang follow gue juga tahu lah, gue nggak pernah sebucin ini di sosmed. Gue pernah pacaran. Itu jadi pertanyaanku. Ya. Itu hanya gini. Karena kan Ko Brevi lagi naik juga nih. Karena after marathon ya, benar-benar di sosial media naik kan. Apakah itu karena untuk mengisi konten atau memang di real life-nya atau di belakang kamera, di belakang konten, hal bucin itu sering dilakukan oleh Ko Brevi? Gue sampai sekarang jujur belum paham kenapa. It's gonna be fun kalau misalnya lu ngonten bareng orang yang lu sayang, orang yang lu suka. Bahkan gue bukan suka dong, gue kan mengidolakan dia dulu. Jadi waktu gue dapetin dia, adalah part-part gue mau flexing ke orang-orang, gue dapet Erika nih gitu. Ngemasnya pun dengan cara yang lucu, cara yang fun, yang seru gitu loh. Nah ini pernah kan di belakang kamera yang waktu itu lagi nongkrong di rumah. Habis gitu Erika mau balik duluan, terus tiba-tiba balik. Aku udah kangen deh. Itu kan gak ada kamera tuh. Enggak, itu bercanda doang dong, monyet. Hal terbucin apa yang pernah dilakukan di belakang kamera? Antar jemput cewek is not my thing. Oke. Pernah, tapi it's not my thing. Paham nggak? Paham. Menurut gua kalau perempuan, bukan Brevi banget lah. Ya, bukan Brevi banget. Menurut gua perempuan yang gua antar dan gua jemput kalau mau pergi itu something. Itu. Oke. Karena lu queen, menurut gua lu ratu gua kalau udah gua gituin. Karena sekarang kan kita tahu ya, ojek online udah ada transportasi online, bisa sama-sama dijemput juga kok, sama-sama naik mobil gitu. Tapi kalau gua udah enggak, aku jemput kamu, aku antar kamu, itu berarti gua treat lu beda gitu. Walaupun dia punya supir, dia punya kendaraan dia punya sendiri. Supir, kan? Iya, punya supir, punya kendaraan sendiri. Lebih bagus lagi kendaraannya. tapi ya gua memberanikan diri dan punya soal lebih bagus itu nggak penting bang. Iya dong, kan kita ngomongin kenyamanan. Mobil Ko Brevi juga nyaman juga. Hal seperti itu kan biasa dilakukan oleh pasangan.
menjemput dan walaupun itu no breathing ya, tapi Iya. pasangan-pasangan di luar Enggak, ada yang menganggap itu normal. Ya. Apa yang tidak normal gitu loh? Yang Yang- paling bucin yang Ya itu salah satunya. Selain Buat gue itu? yang nggak normal itu. Terus kedua, posting-posting di sosial media it's not my thing juga. iya ya. Iya, not my thing. Kecuali konteksnya kayak dia ulang tahun, Hmm. Valentine, Natal, Iya, Lebaran, ada misalnya special day lah ya. Special day, special occasion. Apalagi posting-posting di TikTok karena buat gue kan sosial media gue juga kerjaan gue kan. Ternyata sekarang gue rasa ternyata alay, aja dan alay, seru gitu. alay. Terlalu berlebihan, Mas. Haters. Terus jalan duduk. Ambil ya? Bentar, Jangan, perkenalan jangan. dulu Kita kenalan biasanya, dulu, Mas. kenalan dulu, Mas. Nama. Adam. Jangan Adam, pakai R ya. Adam. Adam umur berapa, Adam? Adam umur 27 Adam. 27. Iya. 27 tuh 10 tahun lalu, Mas. biasa kerjaan udah stabil tuh. Nganggur. Nganggur Adam. Terakhir kerja kapan, Dam? Adam terakhir kerja 23. Umur 23. 4 tahun nganggur ya, Dam? Iya, Adam nganggur. Oke, Mas, seperti tamu-tamu lainnya. Iya. Kita pertanyaannya random langsung diambil dari Fishball. Oke. Ini saya bacakan Mas Adam. Mas Tepe yang bacain buat Mas Adam. Oke. Jawab jujur ya, Mas. Kalau gak dijawab jujur, mandul. Kiri lagi. Apakah kamu pernah melewatkan seseorang baik hanya karena kamu belum sembuh dari yang lama? Bangsat, pas banget lagi anjing. Ini bukan ini Mas Adam yang milih. Ini Mas Adam yang milih nih, ada saksinya nih. Ini Adam kan? Ini Adam yang milih. Ini Adam sendiri yang milih. Sekali lagi ya. Apakah kamu pernah melewatkan seseorang baik hanya karena kamu belum sembuh dari yang lama, Mas Adam? Pak. Adam sukanya pohon. Adam nggak suka orang. Oh, gak berani Mas Adam. Oke, thank you banget Ya. Mas Adam. Makasih. Makasih banyak ya. Sama-sama. Udah makan belum, Mas? Oh, belum makan pesannya. Iya. Makan, Mas. Sukanya pohon ya, Mas? Aduh. Kenapa ada orang ini sih tiba-tiba bangsat? Bang, blocking bang. Kita lagi syuting. Hei, Mas Adam. Oke, karena Mas Adam tidak menjawab, apakah kau pernah kayak gitu? Gue pernah. Pernah? Gue bukan melewatkan, mengecewakan yang baik karena dulu masih ada trauma sama yang lama. Sebelum sama yang baik ini, gue dicewain banget, Mas. Gue diselingkuhin 1,5 tahun, bayangin. Dia sempetnya anniversary party sama selingkuhannya. Selingkuhan ada enifnya? Ada. Anjing, Dia selingkuhin gue selama 1,5 tahun. Jadi gue pacaran sama dia 2,5 tahun. dia merayakan selingkuh. Merayakan. Dengan cara, partinya apa? Ya mabuk-mabukan. Di Dengan room- teman-temannya di room, gitu? ya, party disco. Fuck. Iya ada. Makanya dari sana gue mulai Terus Kopi Cang tahu dari mana? Kalau ada dari teman anniversary baiknya party itu? dari teman baik selingkuhannya yang kebetulan teman gue juga. Gitu. Dia kira, ya udah terungkapnya waktu gue udah putus, dia cerita, lo tau gak sih selama lo pacaran tuh lo diselingkuhin juga tau. Malah dia Selama sempat 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Wow. Nah gue kecewa banget. Terus gue mencoba mencari validasi kalau gue juga bisa jadi player. Akhirnya gue main-main sama cewek dan pas ketemu cewek yang baik, gue Quotes-nya mainin. Joker tuh. Gue selingkuhin, ketahuan. Padahal nih cewek baik banget. Tapi gara-gara guanya mencari validasi, jadi gue nyakitin orang yang nggak salah gitu. Perkenalan Selamat dulu datang nih. di ngobrol nggak Sitch. Pakai CH ya. Nama. Pertanyaan basic dulu. Kamu, Aku Anita. Anita. kamu, Bila. Bila. Ah. Kuliah. Apa kerja? Kerja. Woi, Sama teman kerja. Iya. Satu kantor. Satu. Bentar, aku tebak. Sosial media spesialis. Bukan? Finance, berhubungan dengan produk kecantikan? Bisa jadi. Content Bisa creator. jadi. Nah, berhubungan- Bukan, temennya bener. berhubungan dengan produk kecantikan. Iya, kayak toko gitu. Langsung aja kerjaannya apa, Mbak? Nah, pertanyaannya ada di sini. Bill sama Nit, siapa yang mau ambil bebas? Oh, aku dulu aja. Ini ya? Ceritakan awal bertemu pasanganmu yang sekarang. Kenapa sih pertanyaannya harus itu? Hah? Punya tapi kan? Kan kamu yang milih. Punya pacar gak? Gak punya? Gak punya pacar. Ya, angus Dua-duanya dong. gak punya pacar. Udah, kalau gitu kapan terakhir pacaran? Tahun kemarin. Ya, Kamu, Nin? setengah tahun.
Baru ini sih Baru putus. Berapa? diselingkuhin. Oh shit. Emang cowoknya brengsek. Oke, kita udah Tapi punya kan topik. datang ke sini tuh kayak disakitin gitu ya. Kamu tahu diselingkuhinnya gimana? Soalnya ada temanku tuh diselingkuhinnya taunya gara-gara si selingkuhannya itu bikin anniversary sama Selingkuhannya? iya. Oh. Jadi pacarnya sama selingkuhannya bikin anniversary setahun. Aku enggak sih, bukan kayak gitu. Lagi Apin sendiri apa lihat dari AP dikasih tahu temen. Kasih tahu temennya. Cowoknya Kalian main bareng juga nih, pacarnya satu juga nih. Enggak, Oh, beda dong. Ya Enggak, kali. enggak bakal dong kayak Katanya gini. selingkuh itu, iya, Mas. iya. Oh, kamu jubir. Kenapa ceritanya, Bil? Iya, Ditanya, Bil. cowoknya Kasih tahu Bil, serem-serem. sama selingkuhannya main ke puncak. Oh, main? Main. Tunggu, Di puncak ada permainan apa ya? Nggak tahu tuh. Ya, nggak tunggu. tahu. Jalan-jalan kali. Iya, Ya jalan-jalan. positif thinking aja lah. Positif thinking aja ya. Jalan. Nginep di puncak. Nggak tahu ya. Itu kalau ke situnya aku nggak tahu. Oh, melihat pemandangan kan. Itu privat gak sih? Privat jadi nggak. Bila. Tahun lalu kenapa kamu putus? Karena miskomunikasi kali ya. Hah? Lebih ke sifat atau lebih ke Komunikasinya ego sama ego sih. Oh, ya berarti sifat lah ya. Iya, iya. Komunikasinya buruk. Iya, komunikasinya buruk. Jarang ngabar-ngabarin. Iya. Berarti pacaran serasa nggak pacaran. Ah, benar. Seperti biasa, pertanyaan kita ke setiap tamu. Karena ini tentang cinta. Aduh. Dari kalian masing-masing, kata-kata buat mantan kalian yang terakhir. Harus banget nih. Harus banget. Harus. Harus. Apa aja, boleh baik, boleh buruk, boleh marah-marah, Ya, boleh boleh pesan-pesan. terima kasih, boleh maaf, motivasi, atau apa. boleh terima kasih ya buat 1 tahun yang anjing itu. Kalau itu boleh. Ya, kasih ya buat 1 tahun yang babi. Yang apa? Enggak. Yang ya begitu menyenangkan lah. Mungkin Jadiin pelajaran aja nggak ya. sih? Sedap. Jadiin pelajaran aja. Semoga kamu menemukan perempuan yang lebih baik dari aku. Begitupun aku sebaliknya. Amin. Berarti berdua barengan aja jadi satu ya, pesan-pesannya sama ya. Enggak, dia ngikutin. Tapi aku Saling lebih timpal lama dari tadi tuh. hubungannya. Berapa lama? 5 Aku tahun. 5 tahun. Dari selingkuh itu 5 tahun. Iya. Terus apa? Mau menyampaikan apa? Iya. Katanya tai. Sabar Bil. Kata-katanya jangan mencari aku lagi. Sedap. Itu kata-katanya. Jangan mencari Anita lagi. Oke, terima kasih banyak Anita dan Bila udah mau kita ajak konten atas waktunya. Maaf mengganggu ya. Langsung aja ke pertanyaan Gas. ya. Ini kayaknya Habis. tinggal 3. Silakan dah milih. Apa yang baca? Sini. Supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Ini dari pilihan Mbak Acil sendiri. Apa rahasia yang kamu rahasiain dari orang terdekat kamu? Ini baru kemarin dari mama. Oh, apa tuh? Ya namanya anak rantau ya. Jadi kalau pas Sorry, asli mana? Jember. Jember mana, Mbak? Patrang. Oh, Jember Patrang. Oke, siap. Kaliwates, Mbak. Oke. Nice. Ya. Jember Pride akhirnya TP bertemu Jember People di Jakarta. Oke, kita sesama anak rantau dari Jember ya. Semoga relate. Apa yang dirahasiain dari Kemarin mama? tuh kan kalau anak rantau segimana caranya biar yang rumah itu nggak kepikiran gitu loh. Nggak khawatir, betul. Nggak khawatir kalau ada apa-apa gitu. Nah, kemarin itu sempat masuk rumah sakit tapi Hey. nggak bilang. Sakit apa tuh? Kayak gejala tipes gitulah, kecapean. Terus yang jagain? Ya ini teman-teman kantor orang aku teleponin gitu. Mas Yadi salah satunya yang jagain. Iya. Ya tapi itu menurutku Ada temen rahasia yang patut dirahasiakan supaya orang tua nggak khawatir, Nggak khawatir, ya, nggak memang stres betul. gitu. Cuma aslinya takut fatal ya mas, karena ya, aku kenapa orang rumah nggak tahu lucu nih. Iya sih, iya Kayak sih. tiba-tiba, Ada itunya "Lu juga sih. meninggal." Nah, jadi jangan sampai sejauh itu lah. Iyalah. Tapi aku pro dengan keputusan itu karena kan Jember Jakarta jauh toh. Mereka pasti kebanyakan orang tua ya kalau ngeliat anaknya sakit, mendengar anaknya sakit pasti ingin datang Ya, dan dan jatuhnya ngerepotin. ngerepotin gitu loh. Ha. Iya Buang jauh waktu, lagi kan ya. buang tenaga, buang uang juga kan. Ya. Itu aku pro. Kalau misalnya merahasiakan hal buruk supaya orang tua nggak kepikiran. Dan itu bukan berbohong, Bukan emang nggak cerita aja kan. Kebetulan Asli sama-sama Jakarta. Jember nih. Iya. Sama-sama Jember dan sama-sama di Jakarta. Boleh, sok. Berapa lama Acil di Jakarta? Dari aku kuliah. Kuliah di sini berarti? Enggak, kuliah di Makassar aku. Oke. Asal Jember, kuliah Makassar. Dulu SMA di Jember? Iya. SMA berapa? SMA 2. Mas, Masya Allah. SMA 2 tuh yang paling gaul dan berprestasi bro. Basket.
Aku nggak basket sih. Oh iya, maaf. Mau nanya guru favorit juga boleh soalnya. IPA IPS dulu. IPA. IPA Pak Fus. Pak Hafi. Pak Hafi ngajar. Pak Fus ngajar. Pak Fus. Direk. Itu guru favorit tuh. Direk. Mas Yadi, si Pak Husen masih ngajar. Kayaknya enggak deh. Pak Husen teh saha. Oke. Universal banget. Suka dukanya merantau di Jakarta. Le awakmu apa, Cil? Jujur-jujuran aja, Cil. Apa? Masa pakai bahasa Jember? Santai. Orang apa? Santai. Kalau apa? suka duka. Ya, Dukanya suka itu nih. sendiri. Jadi kalau apa-apa itu aku sendiri, harus dirasain sendiri. Mau cerita ke lain itu kayaknya susah gini. Kayaknya semua orang tuh punya masalahnya masing-masing. Kehidupannya masing-masing, gitu loh. kayak Jadi kita nggak tahu harus ngomong sama iya, siapa, mau curhat nih ya. curhat. Tiba-tiba, tahu nggak teman? Gak sido pas aku cerita ya. Jadi Nah. iya masal. Kalau mau cerita jadi kayak adu nasib ya. Iya. Oh. Kalau sukanya karena sendiri juga. Aku seneng, ya aku sendiri juga. Lah berarti positif Nggak negatif usah. jalannya bareng. Iya, maksudnya ya konteksnya tetap suka dukanya karena sendiri itu. Ada sedihnya waktu kesendirian, ada sukanya aku sendiri, gue bebas mau ngapain aja, meniti karir mau. Betul. Iya, betul, ya kan. Kamu ngomong Jember gak becul Oh, enggak? iya. Tol. Gatel. Gatel. Surabaya lek gatel. Oke, by the way ini closingan, kalian adalah bintang tamu kita yang terakhir di sini. Hmm. Ada kata-kata motivasi buat anak-anak rantau dari Acil dan Mas Yadi, atau pesan-pesan nih buat kalian berdua yang udah senior di Jakarta lah ibaratnya. Ya Allah. Ya kan udah lama juga. Iya dong. kan? Apa ya? Mas Yadi, pesan-pesannya apa buat mungkin teman-teman di Padang yang mau coba ke Jakarta? Ya buat teman-teman yang mau ngerantau jangan coba-coba deh. Hah? Jangan coba-coba. Betul dulu Mas. Iya, kenapa? Maksudnya kalau emang niatnya setengah-setengah, ini nggak usah. Oh. Karena Jakarta itu keras kalau kata orang kan ya. Betul. Nah itu saya udah kayak ngeliat kayak banyak orang tidur di pinggir jalan, di apa itu sih. Nggak, mungkin bahasanya gini, Jakarta yang keras bukan orangnya, kehidupannya Iya, betul. kehidupannya. Ya, kehidupannya tuh keras, mungkin tingkat kriminalitasnya tinggi, Iya, nyari kerja susah. Iya. Terus juga tingkat stresnya juga tinggi gitu-gitu kali ya. Iya, benar. Dan ditambah hal-hal lain, contohnya makanan belum tentu cocok. Iya. Kebiasaan-kebiasaan di Padang yang dibawa kemari mungkin juga ada yang beda culture-nya, mungkin kayak gitu kali. Iya benar. Tapi kalau emang niat udah bulat, gas tuh Mas ya. Gas. Akhirnya Kalau terbiasa. dari Mbak Acil, apa pesan-pesan buat teman-temanmu di Jember atau di Makassar mungkin teman-temanmu yang mau ke Jakarta pertama kali ngerantau? Kalau buat yang pertama kali ngerantau pasti itu susah untuk adaptasi, susah untuk mencoba membiasakan diri, mencoba biasa aja, mencoba semua digak papain itu susah. Tapi aku pernah lihat ya Mas ya di podcast itu apa di TikTok gitu lewat di aku. Kalau apapun itu semua pasti berlalu. Mau senang, kita lagi senangnya pasti berlalu. Betul. Kita capeknya pasti berlalu. Setuju. Jadi apapun itu semua pasti berlalu. Nikmati prosesnya. Nikmati aja prosesnya. Nikmati prosesnya, nikmati pencapaiannya, hargai momennya. Dan pasti ada endingnya, pasti ada meaningnya dari Iya. semua proses yang ada itu. Iya. Ngomong-ngomong soal berakhir, kita sudah berakhir di ngobrol nggak sih Sih. hari ini. Hmm. Terima kasih Mbak Acil untuk jadi tamu kita yang terakhir. Terima Mas kasih, Mas Yadi, Yadi. sehat-sehat terus kalian berdua, sukses terus di apapun kalian yang kerjakan. Yang pasti harapannya ke depan yang nonton juga mudah-mudahan bisa terus menjadi orang yang berguna buat bangsa dan negara, minimal banget keluarga. Amin. Ya pasti kita closing hari ini. Thank you so much buat semua juga tadi tamu-tamu yang udah mau menyempatkan diri ngobrol bareng Ngobrol kita. Brevi dan juga Mas Tepe. So, Brevi signing out. TP juga, See you. geng-geng.